Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ittihad Geria Mustikasari dan sekitarnya. Syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kita lanjutkan dengan ta'lim dari pelajaran kita Sirah Nabawiyah dengan tema Amul Huzni, tahun duka cita atau tahun kesedihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama awali dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah agar acara kita malam ini senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga lancar, tidak ada halangan apapun. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bil barakah wal karomah bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bertadarus surat apa, ayat keberapa? Al-Waqi'ah surat ke-56. Dari awal ayat. Ya, baik. Mari kita samakan surat Al-Waqi'ah surat ke-56 dari awal ayat iza waqa'atil waqi'ah. Kita beristiazah dari awal ayat. Oh, dari 39. Oh ya, berarti sulatum minal awwalin sama 39, 38, 39. Oh ya. Ya, sulatum minal awwalin. Baik, kita beristiazah, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar bacaan kita senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal khinsil 'azim
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم
syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya hujjatalana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmat kepada kita semua. Kita lanjut, kita akan bahas sirah nabawiyah dengan tema Amul Huzni, amun tahun hazan gitu. Jadi kalau dalam doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, atau ada Allahumma inni, jadi tentang hazan, tentang kesedihan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang di mana tahun kesedihan, tahun duka cita ini terjadi di bulan Ramadan. Kalau sekarang bulan Rajab, ya kan, berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan gitu. Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Jadi terjadi pada hari ke-11, yakni wafatnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah Al-Kubro binti Khuwailid gitu. Itu pada hari ke-11 di bulan Ramadan, tahunnya 619 atau tahun ke-10 kenabian. Ya, usianya kurang lebih 65 tahun. Kalau selisihnya awal nikah Kanjeng Nabi 25 tahun, itu Siti Khadijah waktu itu sudah sampai 40 tahun. Berarti di usia Nabi 50 tahun Nabi sudah jadi duda pertama. Jadi tapi duren ya, duda keren gitu. Tahun 619 Masehi, Hijriahnya, bulan Komariahnya tahun ke-10 kenabian, hari ke-11 Ramadan. Nah, sedih, siapa yang gak sedih ya ditinggalin sama istri yang tercinta. Menyusul 3 hari kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib, ya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib gitu. Itu paman Nabi, pamannya Nabi SAW. Jadi kedua-duanya adalah orang yang sangat berjasa dalam perjuangan dakwah di awal-awal Islam. Maka saat itu manakala ikut bersama-sama Nabi, kemudian berjuang masuk Islam, disebut dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang generasi awal. Itu semuanya kalau dalam karakteristik sahabat-sahabat Nabi gitu, bukunya tebal, itu semua dijamin masuk surga. Subhanallah ya. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah katakan begitu, berarti kan benar gitu. Nah kemudian apa yang melatar belakangi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas lah ya ada rasa kehilangan. Terlebih Abu Thalib itu saat itu secara tradisi Arab dia sebagai kepala suku Banu Hashim, berarti
jawaranya Arab Quraisy. Tuh, Ka'bahnya dan sebagai apa? Kegedug tokoh yang disegani yaitu dari Banu Hashim. Setelah meninggalnya Abu Thalib, yaitu suku Banu Hashim itu digantikan oleh adiknya. Adiknya bernama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab kan diabadikan dalam surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab itu karakternya keras, tidak suka sama Islam, yaitu sekalipun Muhammad sebagai keponakannya itu benar-benar sadis, sehingga saat itu bolong pertahanan, tidak ada lagi naungan perlindungan setelah Siti Khadijah dan Abu Thalib wafat. Begitu konon ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gitu, sholat di rumahnya di Serambi gitu kan, gitu, itu kepalanya nauzubillah dilumurin kotoran unta. Ada yang habis motong kibas domba, jadi usus-usus dan kotoran dan darahnya itu tuh saking bebasnya, karena tidak ada lagi perlindungan yang apa yang signifikan setelah Abu Thalib wafat. Adapun ada adiknya yang lain adalah Abbas, jadi dia sebagai banyak yang menjadi sanad atau sandaran hadis dari riwayat-riwayat hadis, yaitu an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Tapi saat itu kuncen Banu Quraisy itu dipegang oleh Abu Lahab. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu benar-benar ada ancaman yang hebat ketika Siti Fatimah membersihkan kotoran ada dalam apa ya, sirah gitu kepalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa jawab Rasulullah? Wahai anakku, sudah janganlah menangis. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga ayahmu ini. Jadi Rasulullah tetap tegar awalnya, gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan semakin gencar, gitu, semakin gencar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpikir untuk mencari perlindungan kepada siapa lagi akan mohon perlindungan. Akhirnya dalam benaknya dia ingin ke satu tempat yang namanya Taif. Nah, jarak Taif antara rumah Nabi dengan Taif itu 100 kilo. Kalau dari Mustikasari sampai mana? Cikampek ada 100 kilo? Kurang lebih lah ya. Jalan kaki Pak, gitu. Terus nanti harus diingat tahun ke-10 Amul Huzni, yaitu di bulan Ramadan, kan tahun ke-11 kenabiannya Isra Mi'raj. Berarti tidak selang lama. Masjidil Haramnya itu belum ada seperti Masjid Al-Ittihad. Tapi Ka'bah termasuk Hijir Hajar Aswad itu ada memang itu. Jadi nah, ada. Karena saat itu kan Ka'bah itu dipenuhi oleh berhala-berhala itu. Maka Nabi sholatnya ya di rumah, begitu, di rumahnya. Maka ketika Al-Isra turun, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi al-ayat, jadi ketika Allah perjalankan di satu malam, ya kan, dengan kesuciannya, kemasucian Allah, memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haramnya belum berupa masjid, gitu, belum fisiknya sebelum seperti begini, tapi sudah ada tempat ketundukan, ketaatan. Kalau Ka'bah itu sudah dibangun berulang-ulang, begitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu catatan kaki nanti biar betapa sedihnya keberadaan Rasulullah SAW dan keluarganya saat itu,
itu benar-benar memperoleh ancaman yang sangat dahsyat. Kalau bahasa kerennya apa? Embargo ya. Embargo itu apa? Kalau saat ini kita nih lagi diembargo oleh ada PSBB, Covid, di lockdown lah istilahnya. Tidak boleh membaur dengan lingkungan tetangga ya. Air disuplai, makanan disuplai, betul ya Pak ya? Gitu. Rasulullah Muhammad SAW udah perdagangan, belanja sama tetangga aja gak boleh, hubungan kekeluargaan gak boleh. Itu olahnya Abu Lahab. Maka Rasulullah SAW pergi ke Taif. Ada 3 orang, ya tokoh Banu Taif ya di sana. Gitu. 3 orang ini kakak beradik. Jadi maksud Rasulullah SAW itu agar memperoleh perlindungan. Tapi apa yang terjadi setelah sampai ke sana? Ya kan ditemuilah 3 tokoh dari Banu Amir, terus Banu di Taif itu. Yang pertama setelah ditemui oleh 3 tokoh tadi, Rasulullah menyampaikan maksud dan tujuan bahwa di Mekah itu ada embargo. Jadi Rasul Muhammad SAW dan keluarganya itu dibully lah bahasa sekarang ya, tidak ditegor, tidak dikasih belanja, jadi kekeluargaannya diputus dan lain sebagainya. Sekarang PSBB di rumah, di lockdown aja sedihnya kayak apa gitu. Atau tetangga sebelah kanan atau sebelah kiri depan rumah kita tidak menyapa kita gitu. Yang biasanya baik-baik aja kok tiba-tiba merengut umpamanya. Kayak apa hati kita? Apalagi perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar diputus gitu. Maka walhasil setelah disampaikannya niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengemukakan segala urusannya, keberadaan beliau di kota Mekah. Dan selanjutnya adalah diajaklah ketiga Banu Taif itu untuk masuk Islam. Tapi walhasil apa yang terjadi, nolak mentah-mentah, bahkan dia mengumumkan kepada prajuritnya agar Muhammad itu diusir paksa. Gitu, akhirnya dilempari batu. Wah, udah ini manusia jahat dan lain, diusir. Akhirnya tunggang langgang Rasulullah dan keluarganya. Sampai di pertengahan antara Taif dan Mekah gitu. Itu ada sebuah kebun kurma milik Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu seorang Nasrani, seorang ahli kitab gitu. Maka Rasulullah Muhammad istirahat, kemudian ditemani, dia bercerita tentang kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Ternyata ada silsilah terdekat, ada silsilah yang dekat kepada mereka gitu, yang diceritakannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ketika berada di kebun kurmanya milik Utbah bin Rabi'ah. Maka mereka ada simpati. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpikir, siapa mau kembali ke Mekah sudah tidak mungkin. Di Taif begitu adanya, maka kekacauan dan kegalauan dalam dirinya itu sangat miris lah bahasa kita ya gitu. Maka ada 3 tokoh gitu yang dihubungi supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu bisa pulang lagi ke Mekah, ke rumahnya gitu. Yang pertama angkat tangan, saya nggak sanggup. Yang kedua sama gitu, sampai yang keempat yang namanya Mut'im bin Adi, jadi dari Banu Naufal gitu, akhirnya menerima gitu usulan Nabi atau kehendak Nabi agar Nabi bisa selamat pergi pulang kembali ke rumahnya di Mekah begitu. Maka Mut'im bin Adi dari Banu Naufal kemudian mengerahkan pasukannya, senjata lengkap, ada pengawalan yang ketat. Diiringlah Nabi Muhammad SAW sampai ke rumahnya di Mekah. Kemudian Mut'im bin Adi datang ke Ka'bah, mengumpulkan orang-orang saat itu termasuk Abu Lahab itu mendengarkan. Wahai saudara-saudara,
yang berada di kota, yang berada di Mekah, gitu. Kami adalah sebagai pelindung Muhammad dan keluarganya, maka tidak ada satupun yang sanggup mengganggu kembali keluarganya Muhammad. Itu Mut'im bin Adi, gitu. Walhasil bisa kembali, ya kan, bisa kembali ke ke rumahnya dengan jaminan keamanan dari suku Banu Naufal, yaitu kepala sukunya namanya Mut'im bin Adi. Tuh pindah ke Mekah. Berarti kan ada perlindungan, itu pun tidak lama. Tuh, karena apa? Tetap mereka dengan bebas dan leluasa itu menganiaya Nabi dan keluarganya itu tiap hari itu tidak lepas dengan lemparan batu, dengan kotoran unta, dengan apa dan sebagainya, gitu. Nah, walhasil satu ketika dia sedang merenung, sedih, ya kalau bahasa kita mungkin sudah ada rasa putus asa. Ya Allah ya Rob, sedemikian hebat, gitu, ya kan, gangguan daripada keganasan orang-orang kafir Quraisy di bawah kekuasaan Abu Lahab saat itu. Jadi Banu Hashim itu dikuasai oleh Abu Lahab. Udah terus dilancarkan ada kekerasan-kekerasan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, gitu, wa ibadur rahman. Jadi yang sangat penyantun kepada hamba-hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha kasih sayang, gitu. Diutuslah Jibril alaihissalam. Jadi kan berarti masuk di tahun ke-11 itu terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi dihibur, satu perjalanan dipertontonkan, diperlihatkan peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa agung, ya kan, dari para nabi dan rasul sebelumnya, ternyata gitu sama. Jadi banyak halang rintang yang ditemui, yang dirasakan oleh para nabi dan rasul, gitu. Dalam Al-Quran, tidaklah diutus seorang nabi dan rasul kepada satu kaumnya kecuali, gitu ya, kecuali padanya ada musuh-musuh yang senantiasa menghalangi dakwah-dakwah para nabi dan rasul. Jadi ya memang sunatullahnya seperti itu, gitu. Nah, ini disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, setelah memperoleh perlindungan dari Mut'im bin Adi dari Banu Naufal itu, Rasulullah Muhammad SAW, ya kan, agak lega, kemudian diajaklah untuk memperjalankan yang dikenal dengan riwayat Isra dan Mi'raj. Itu terjadinya tahun ke-11 kenabian. Maka setahun, tahun 10, tahun 11, tahun 12, tahun 13 kenabian, akhirnya diperintahkan hijrah dari kota Mekah ke Yasrib, yang pada akhirnya menjadi kota Madinah. Nah, itu sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Jadi kalimat alladzi barakna haulahu, jadi yang telah kami berkahi sekelilingnya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di sekeliling itu ada yang namanya kota Yasrib, ya, yang pada akhirnya menjadi kota Madinah. Nah, itu Bapak. Jadi kalau baca riwayat ya tidak lebih perjalanannya itu, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar, sehingga dalam sejarah riwayat dikenal pada tahun itu adalah merupakan tahun kesedihan. Nah, terus sekarang hikmah, karena kalau cuman cerita ini tahun kesedihan, tanggal sekian tahun ini, yang melatar belakangi anu dan lain sebagainya, selesai, itu namanya sirah Nabawiyah. Nah, kemarin di awal pertemuan kita surat berapa itu? Dalam surat Yusuf 111 ada, kemudian dalam surat Hud ayat 124 apa 126. Jadi ada ternyata kisah-kisah para nabi dan rasul ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu, waja'aka fi hadhil haqqu,
akan datang kepadamu wahai Muhammad al-haq. Jadi ada nilai kebenaran gitu. Jadi wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusula manusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin gitu. Dan telah kami kisahkan, telah kami ceritakan cerita-cerita, kisah-kisah para nabi dan rasul kepadamu Muhammad. Maka dengan kisah-kisah itu, pertama agar teguh hatimu. Nah, berarti melihat kesedihan-kesedihan cerita Nabi Muhammad pada masa Amul Huzni, yaitu hari ini kita harus memperoleh satu kekuatan, keteguhan. Waza'aka, jadi fuadaka. Fuad itu adalah apa? Hati, yaitu hati yang di dalamnya ada akal, ada irodah, keinginan, ada rasa, ada cinta, ada empati, ada apa? Karena apa? Pertama kan kisrun, istana dalam jiwa. Terus kolbun, hati, ya dia juga. Di dalam kolbun ada fuadun. Dalam fuadun ada syaughfun, syaughofun. Dalam syaughofun ada lubun. Di dalam lubun ada sirun. Nah, di dalam sirun disitulah anak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi sama kalau manusia diibaratkan sebagai satu istana gitu, istana, maka namanya kisrun. Dalam kisrun ada kolbun, dalam kolbun ada fuadun dan seterusnya. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, menjadikan atau menciptakan golongan manusia, umat manusia menjadi derajat yang mulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, karena di dalamnya ada akal yang baik, akal yang sehat, ada hati, ada perasaan gitu. Kalau dalam tataran hikam, kitab-kitab yang agak tasawuf dikit, itu ada 9 hati gitu. Maksudnya 9 hati bukan 9 macam hati. Di dalam hati itu juga, tapi ada 9 apa namanya? Isinya, isi di dalam hati itu yang dikelola. Ada 9 macam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama kita ambil dari surat At-Taubah ayat 128 129. Ini sudah populer Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sering dibaca Pak ya. Gitu. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, begitu. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dia sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ya. Jadi karakteristiknya Rasulullah Muhammad SAW itu, ya kan, itu terbebani atau mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam. Yang sebelumnya itu kan Nabi Musa, Nabi Isa, Rasul Muhammad. Kalau Nabi Musa blek satu suhufi Ibrahim wa Musa, kitabnya udah jadi. Blok satu kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, kitab Taurat diterima oleh Nabi Isa, yaitu namanya kitab Injil. Ya, Nabi Isa itu masih melanjutkan kitab yang apa diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar kitab Zabur, Taurat atau Injil. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu
kan dianggapnya sebagai seorang nabi yang ummi. Ummi itu kan diartikan apa? Buta huruf. Bagaimana Rasul buta huruf? Sebelum nikah dengan Khadijah, pada saat dengan dirawat atau dipelihara oleh Abu Thalib, Rasulullah itu sudah pandai berdagang. Maka ketika dipersunting, dilamar oleh Siti Khadijah dan keluarganya itu, karena itu barang-barang dagangan Siti Khadijah kalau dijual oleh Nabi Muhammad itu untungnya besar. Berarti kan pintar dan pandai. Nah, ummi di situ ya kan tanda kutipnya, karena Nabi tidak pernah baca kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi dikatakan sebagai ummi karena sebelumnya tidak bisa tidak pernah mempelajari atau mengkaji daripada kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah Muhammad SAW tetap dalam millatu Ibrahim Hanifa. Surat Al-Hajj 78 nanti kita lihatnya gitu. Jadi millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Gitu. Jadi ketika itu dinyatakan bahwa kamu sudah dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim sejak dahulu. Gitu. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Gitu. Sehingga kamu menjadi saksi atas mereka orang-orang beriman, dan orang-orang yang beriman juga akan menjadi saksi atas kalian semua. Yaitu akhirnya ada dua kalimat syahadat saling menyaksi gitu. Saling menyaksi terhadap perbuatan-perbuatan. Nih nanti dilihat surat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Jadi berbuatlah kamu, beramallah kamu, karena Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman akan senantiasa mengawasi dan melihat perbuatanmu, dan nanti di akhirat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitakan yaitu dari apa-apa yang diperbuat ketika kita di dunia. Nih perbuatanmu dulu kan gitu. Nah sekarang berarti saling menyaksi. Al-Hajj 2278 itu nanti dibaca bahwa Muhammad SAW tetap istiqomah gitu. Itu mengikuti milah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihis salam, yakni agama yang fitrah, agama yang hanif gitu. Referensi lain surat Ar-Rum surat 30 dari ayat 30, 31 dan 32. Itu yang dikatakan dengan agama fitrah. Fa'aqim wajhaka lidini hanifan. Jadi dihadapkan kepada agama yang hanif. Yang dimaksud adalah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Tuh, uminya itu begitu. Jadi jangan sampai salah pengertian. Oh, Nabi buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bodoh odob kan gitu. Tidak, itu Kanjeng Nabi itu karena belum pernah mengkaji, membaca daripada kitab-kitab sebelumnya. Tapi kan akhirnya musaddiqol lima baina yadai. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang 30 juz ini ya kan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sehingga Rasulullah Muhammad SAW jadi tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dan yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran dari 4 kitab ya, dari 3 kitab sebelum kitab Al-Quran ini, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihis salam. Hampir dalam setiap surat dari surat-surat yang panjang gitu, itu pasti ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Coba jadi telaah nabi-nabi yang lain, walaupun ada 25 nabi dan rasul gitu kan tertera dalam Al-Quran, tapi yang paling banyak dikisahkan yaitu dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihis salam. Kenapa? Nanti kita akan bahas latar belakangnya kenapa Nabi Musa yang paling banyak gitu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalimat lagi dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat ke-56. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini juga populer banget ini, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh, kalau dalam khutbah-khutbah Pak ya, gitu. Kan kita artikan dalam translate terjemahnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepadanya dan ucapkanlah salam atau sampaikanlah salam keselamatan atau pasrah sumrahlah kamu kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam menerima ajaran-ajarannya. Artinya mencontoh Nabi Muhammad SAW itu dengan penuh kepasrahan. Nah, ini juga jangan salah makna gitu. Nah, sekarang kalau Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, yang tinggi derajatnya Allah malaikat dengan Nabi, sehingga orang beriman bersolawat kepadanya, kepada Nabi. Ingat, sekarang kita analogikan, kalau kita manusia berdoa harapannya kemana? Ke depan, ke samping, atau ke belakang, atau ke atas? Berdoa itu ke atas. Ijabah doa berarti dari atas ke bawah, turun kayak hujan. Betul Pak? Allahumma Rabbana ya Allah ya Rabb, kan ke atas nih. Jadi doa itu cus ke atas gitu. Kan ada para malaikat yang bertugas apa namanya, yang di pagi hari, yang di tengah malam, mulai masuk suruknya matahari, terus mulai terbit, ada yang tengah malam 1/2 jelang sahur. Itu para malaikat bertugas terus gitu. Nah, berarti ketika kita berdoa gitu, doa itu naik ke dibawa oleh malaikat rahmat. Ini si anu si fulan doa begini begitu dan lain-lain, itu kan. Bahkan yang pagi-pagi sudah mengeluarkan sedekah yaitu malaikat pengurus bumi ini cus naik, si anu sudah bersedekah, ya Allah gitu, tambahkan dia biar tambah kaya kan gitu. Dia bolak-balik tuh malaikat itu. Ijabah doa itu turun. Berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu bukan Allah dan Rasul salawat kepada Nabi. Allahumma sholli. Jadi Allah mengutus para malaikat yaitu yusholluna agar Nabi SAW itu siap menerima perintah-perintah Allah. Maka oleh Nabi, maka di situ alanya adalah terbebani. Ala Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman. Gitu. Maksudnya sujud tunduk patuh sebagaimana Nabi menerima sholawat dari Allah dan para malaikat. Paham maksudnya? Jadi sholawat dari kata sholla yusolli shollu sholatun, sholawatun, jamak dari kata sholla yusolli shollu, diartikan taat patuh tunduk. Jadi Rasul Muhammad SAW telah tunduk patuh atas perintah Allah melalui para malaikatnya diterima. Hai orang-orang yang beriman, sujud tunduk patuh sebagaimana Nabi menerima perintah Allah melalui para malaikat. Kecuali Isra Mi'raj kan langsung gitu. Yang lainnya melalui perintah para malaikat. Jadi apa nih yang akan kita simpulkan dalam tahun kesedihan? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit kita simpulkan gitu ya. Kesedihan apapun, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita, belum seberapanya para nabi dan rasul terdahulu, intinya begitu. Surat Al-Baqarah 214. Jangan menyangka kamu ahli surga kalau belum ada ujian.
sebagaimana mereka diuji dengan malapetaka, dengan segala macam kepedihan dan lain sebagainya. Sehingga Allah ingin tahu siapa yang benar-benar iman, siapa yang kawe-kawean gitulah, yang bohong imannya. Itu dalam surat Baqarah 214 gitu. Jadi intinya gini, kita terima peristiwa Amul Huzni itu benar-benar Rasulullah Muhammad SAW itu merasa sedih. Terima satu peristiwa dan perjalanan itu, hari ini kita tinggal gembira. Para nabi dan rasulnya yang susah payah, kita sebagai umatnya yang enak. Betul Pak? Kita ngaji nggak ada yang lempari batu, kita sholat berjamaah, azan teriak lewat speaker, tidak ada yang ganggu. Luar biasa gitu. Maka jadikanlah ini satu perjalanan buat kita. Jadikan pada diri kita surat At-Taubah 128, 129 bahwa kita adalah pengikut Rasul Muhammad gitu ya, Muhammad SAW yang punya rasa tanggung jawab dalam rangka menyebarkan ini agama dengan rasa penyantun dan kasih sayang, bukan dengan kegagahan, bukan bentak-bentak, bukan dengan kekerasan, bukan gitu. Jadi sifat-sifat inilah yang harus kita jalankan gitu, sebagaimana Rasulullah SAW itu maha penyantun kepada para sahabatnya, sampai-sampai dianiaya udah diem tuh ketika di kebun Utbah bin Robi'ah gitu. Sering kita jelaskan, Jibril alaihissalam meminta kepada Muhammad, ya Muhammad, kalau engkau ridho negeri Taif akan saya balikin biar puas kan gitu. Nabi SAW menjawab, jangan, mereka umat yang belum tahu. Nah, oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat yang harus kita perbanyak hari ini adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara zahir atau secara batin, luar dalam gitu. Mau sholawatan gak sholawat rame-rame, ya itu butuh kecintaan kepadanya, kepada Rasulullah. Tapi yang pasti adalah taatnya Nabi SAW kepada perintah Allah melalui para malaikat itu jadi beban kita semua sebagai orang yang beriman untuk melanjutkan taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga perjalanan daripada Amul Huzni, ya kan, tahun kesedihan di Rajab, ntar Sya'ban, terus Ramadan gitu, Syawal itu udah ada peperangan yang hebat, sama lah seperti gini waktu itu dijelasin tentang perang Khandaq ya gitu. Jadi kita hari ini itu harus benar-benar keluar dari kemelut, ya kan, peristiwa alam yang sangat dahsyat pada kita itu, terus dengan cara kita mempertebal keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.